Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan kali ini topik pembahasan kita adalah mujizat dalam pandemi COVID-19. Saudara, jadi kali ini saya mau bercerita atau istilah umum yang dipakai di dalam kekristenan adalah memberikan kesaksian. Jadi namanya kesaksian itu adalah apa yang seseorang lihat dan alami, kemudian diceritakan, itu namanya kesaksian. Jadi kesaksian itu bukan sesuatu yang direkayasa atau sesuatu yang tidak ada tetapi diada-adain gitu. Tapi apa yang dilihat, apa yang dialami, itulah yang ingin saya ceritakan. Mujizat dalam pandemi COVID-19. Oleh karena itu, sebelum saya cerita lebih lanjut, saya mendasari kesaksian ini atau cerita ini dengan mengutip 3 ayat firman Tuhan sebagai landasan atau sebagai fondasi yang kuat untuk kesaksian ini. Ayat firman Tuhan yang pertama itu diungkapkan oleh Raja Daud. Hal itu tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayatnya yang kedua, yang bunyinya demikian. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Kemudian kembali Daud mengungkapkan hal itu di dalam Mazmur pasal 31 ayat yang ke-15 yang bunyinya, tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Kemudian ungkapan Tuhan Yesus kepada ke-12 muridnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Mendasari ayat firman Tuhan ini, saya mau katakan, apapun yang kita alami, kita membuat sebuah pertanyaan bagi diri kita sendiri. Kepada siapa kita percaya? Dan kepada siapa kita mempercayakan diri dan hidup kita? Itu yang menjadi kunci bagaimana Anda dan saya hidup. Saudara, mendasari ayat ini, ketika kami hendak mengantarkan anak kami untuk kuliah di Tanah Jawa,
Dan sekaligus kami pamitan dari pimpinan kami untuk cuti. Nah, waktu itu kami berencana untuk bersama istri mengantar anak, karena baru kali inilah kami mau berpisah dengan anak kami, karena anak kami cuma satu-satunya yang Tuhan berikan. Sesuai dengan namanya, Hildegard Ivana Manah adalah harta Tuhan yang terbaik yang dipercayakan kepada kami, sehingga kami berkomitmen untuk berdua mengantarkan, tidak salah satu tapi kedua, dan itu tentu membutuhkan biaya yang bukan sedikit. Ketika kami hendak berangkat, kami berpamitan dengan pimpinan, yaitu pimpinan kami yang ada di pusat. Secara organisasi, secara etika memang demikian, kami harus pamit. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara di sini bahwa bagaimana kita memiliki pandangan yang positif terhadap apa saja, sehingga ketika kita mengalami sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan, sedangkan secara logika seharusnya tidak demikian, bila kita punya pandangan yang positif, maka kita tidak pernah akan salahkan orang lain. Waktu kami pamitan, pimpinan kami katakan, apakah harus berdua mengantarkan? Karena ini masalahnya adalah situasi pandemi. Jadi kalau nanti pergi lalu terjadi sesuatu yang buruk, misalnya kami terpapar oleh COVID-19, maka organisasi tidak ikut campur, tidak bertanggung jawab. Dan itu dikembalikan kepada kami karena biaya untuk COVID-19 itu sangat mahal. Dan saya berpikir bahwa itu wajar-wajar saja untuk disampaikan. Nah, jadi waktu itu istri saya yang telepon bicara langsung dengan pimpinan. Dan kebetulan saya ada di samping beliau. Jadi ketika jawaban seperti itu, saya ngomong dengan pelan bahwa Yesuslah yang akan bertanggung jawab untuk perjalanan kami dan hidup kami, termasuk semua biaya. Jadi boleh organisasi mengambil keputusan demikian, no problem. Sebagaimana firman Tuhan tadi bahwa aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah perlindunganku. Ya. Dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Hanya kepadamu Tuhan aku percaya. Dan itu saya tanamkan di dalam pikiran dan hati saya dan pikiran dan hati istri. Dan Yesus katakan percayalah kepada Allah, tetapi percaya juga kepada Yesus. Itulah yang saya pegang dengan erat. Jadi setelah itu saya katakan sama istri, kita lebih percaya kepada Tuhan yang memelihara hidup kita dan yang bertanggung jawab untuk hidup kita, termasuk segala keperluan kita. Jadi jangan khawatir, kita harus berangkat semua. Nah, sehingga jika kita menanamkan pikiran yang positif, maka kita tidak mencoba menyalahkan siapapun itu, termasuk organisasi, termasuk pimpinan,
atau siapapun ada di dalamnya. Tetapi belajar untuk percaya dengan janji Tuhan. Jadi Tuhan ngomong apapun, kalau itu menyangkut janji Tuhan, maka kita belajar untuk percaya. Bukan hanya dengan mulut kita percaya, tapi dalam realitanya kita tidak percaya. Dengan alasan kita akan harus bijak, kita harus berhikmat. Bijak dan berhikmat, tapi kalau tidak percaya kepada apa yang dikatakan janji Tuhan, maka Anda tidak punya hikmat dan Anda tidak bijaksana. Dan saya belajar untuk tidak memakai kata-kata itu untuk mencoba menyingkirkan janji Tuhan. Karena Tuhan di bagian yang lain katakan bahwa Tuhan itu bukan manusia sehingga berdusta. Apa yang dia katakan itu juga yang ia laksanakan. Jadi kalau dia berjanji bahwa dia akan mencukupi segala keperluan kita, maka dia pasti lakukan. Maka Yesus katakan, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Jadi percaya bukan hanya dengan mulut. Selanjutnya saudara, kami berangkat. Awalnya kami berangkat dengan rapid antigen, dengan membayar satu orang itu 200.000 rupiah, berarti 600. Kami berangkat, tidak ada masalah. Setelah sampai di Jawa, kami menjalankan semua rencana. Waktunya tiba untuk kami balik. Awalnya kami rapid antigen di kota Batu Malang berdua sama istri. Tidak masalah karena negatif, dan kami juga bayar satu orang 250.000 rupiah. Kami berangkat ke Jakarta dengan sukacita. Sesampainya di Jakarta, kami melayani para murtadin dan juga bertemu dengan beberapa teman di Jakarta, di Cengkareng, bertemu keluarga, juga di Tangerang. Lalu waktunya tiba, kami harus rapid antigen lagi untuk berangkat ke Riau. Tetapi ketika kami di bandara, hasil daripada rapid, kami berdua suami istri terpapar COVID-19. Tapi kami mencoba untuk tenang karena kami tidak mengalami apa-apa gitu ya. Tanda-tanda yang namanya COVID itu kami tidak alami. Apa yang ditanyakan oleh pihak dokter maupun yang lainnya, kami tidak alami. Jadi kami tidak tahu COVID-19 itu seperti apa. Tetapi kesimpulannya adalah kami sudah dikatakan terpapar COVID-19, dan itu tentu membutuhkan biaya. Kemudian kami harus karantina 2 minggu di Tangerang. Lalu kami berpikir bahwa kami harus balik naik pesawat lagi, maka kami harus swab. Nah, jadi kalau swab maka bayar lagi. Jadi kami di Jakarta berdua swab 200 juga satu orang, kalau tidak salah ya. Istri saya yang tahu. Kami berpikir kalau swab lagi, lalu kalau nantinya positif, ya gimana gitu. Akhirnya saya ambil keputusan untuk kita naik bus ke Lampung. Jadi estafet
dari Lampung, kami 3 hari di Lampung, kemudian kami berangkat di Pekanbaru naik bus. Setelah sampai di Pekanbaru kami harus istirahat 3 hari, lalu kami swab lagi. Ketika kami swab hasilnya berbagi. Istri saya positif, saya negatif. Jadi karena istri saya terpapar COVID, kami karantina lagi 2 minggu, kemudian ya saya harus swab lagi. Padahal saya negatif. Katanya 5 hari swab lagi. Saya pikir kalau 5 hari, nanti kalau swab terus positif lagi, nanti swab lagi gitu. Sehingga saya tunggu 2 minggu baru saya dengan istri saya sama-sama swab gitu. Dan setelah 2 minggu kami swab, dan puji Tuhan swab terakhir adalah negatif gitu. Akhirnya kami diperbolehkan untuk pulang dan langsung dijemput paksa gitu kan, karena tidak boleh lagi gentayangan kemana-mana. Nah pada waktu kami ditelepon itu kami sudah dalam perjalanan, dan karena teman pendeta di Pekanbaru ngundang untuk kami makan bersama gitu. Tapi karena ditelepon tidak mau kami batalkan, jadi kami tidak jadi. Lalu kami sampai di rumah, rupanya sampai di rumah mereka yang nyusul di rumah gitu. Udah mereka bawa makanan, terus kami makan. Lalu malam itu juga kami berangkat ke Pangkalan Kerinci ya, di tempat tugas gitu. Nah ketika kami melihat saudara, semua biaya untuk rapid antigen kami bertiga, karena anak saya juga masuk kampus, dia harus swab juga. Nah ketika kami kalkulasikan semua itu, untuk biaya swab dan rapid saja sekitar 5,5 juta. Waduh, bagi seorang hamba seperti kami ini bagaimana ya 5 juta. Tapi itulah risiko yang harus kami alami. Jadi saudara, di tengah-tengah pandemi dan problem seperti ini, saya mau katakan kepada kita, fokus kita jangan kepada problem, tapi fokusnya kepada Tuhan. Jadi tetap berpegang kepada janji Tuhan. Dan bagaimana melihat cara Tuhan bekerja di tengah problem itu. Nah saudara, luar biasa kami melihat bagaimana Tuhan bekerja. Sebagaimana firman Tuhan tadi katakan bahwa kepada Tuhan aku percaya. Dan kami melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Jemaat yang kami layani di luar dugaan saudara, mereka luar biasa, sangat luar biasa. Menurut saya is the best. Mereka mencoba untuk aksi dana untuk membiayai kami biaya rapid, biaya swab. Jadi 2 kali mereka transfer dana untuk itu dari PUK sendiri gitu. Tetapi ada personil juga kirim secara pribadi lewat rekening kami dari jemaat yang kami bina di Pelalawan ini. Waduh, saya terharu. Saya tidak pernah terpikirkan bahwa mereka pasti lakukan hal macam itu gitu. Tetapi juga ada jemaat-jemaat yang bukan ada di Pelalawan juga secara personil mereka juga kirim dana. Dan teman-teman, istri saya, orang yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan pakai. Sehingga dana itu semuanya kembali. Biaya pesawat pun akhirnya ya waktu itu saya katakan sama istri saya, anggaplah itu hilang gitu. Jadi 1 juta lebih
anggaplah itu hilang. Tetapi saudara, setelah kami sampai baru 2 hari kemarin, dia terkejut karena ada WA masuk bahwa dana itu 80% dikembalikan. Waduh, senang sekali dia. Saya sih akan ada sibuk jadi sanda terlalu. Tapi waduh, beliau senang sekali gitu karena dananya masih bisa kembali. Nah, itu cara Tuhan. Bagi kami ini mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan. Jadi selama kami dalam perjalanan itu, dana yang terkumpul untuk biaya semua itu kami tidak keluarkan dari uang pribadi kami. Semuanya Tuhan pakai orang untuk menutupinya. Bahkan terakhir tadi malam, ternyata ada yang mempersiapkan itu dan langsung menyerahkan ke tangan kami. Jadi katakan bahwa ini biaya waktu Amang dan Inang dalam perjalanan kami tidak sempat untuk kirim, tapi malam ini kami kasih. Waduh, saya katakan kami tidak pernah berpikir ke situ, tapi itulah mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam perjalanan kami untuk mengantar anak kami kuliah. Saudara, jadi dalam persoalan yang kami lewati sepanjang perjalanan mengantar anak kami dan kembali, dengan kami dikatakan terpapar COVID-19 ini, disinilah nampak kasih Tuhan kepada kami, dan nampaklah kasih orang kepada kami. Nampak. Jadi disitulah nampak siapa-siapa yang mengasihi kami. Baik mereka yang telepon tiap saat untuk memberi support, maupun mereka yang mendoakan kami, mereka yang mengorbankan dana untuk kirim untuk biaya kami. Nampak sekali. Kemudian kita dapat melihat cara Tuhan mengatasi problem itu. Jadi Anda jangan terlalu memikirkan bagaimana menyelesaikan persoalan itu, tapi serahkan sama Tuhan dan Anda coba untuk memandang dengan jelas kepada Tuhan bagaimana cara Tuhan mengatasi problem itu, sehingga tidak membuat saudara tekanan batin. Saudara, tadi adalah mujizat-mujizat yang bersifat material berupa keuangan yang Tuhan sediakan tanpa kami pikirkan. Semuanya Tuhan sediakan. Selain daripada itu, ada mujizat yang bersifat psikologis di mana kami dinyatakan terpapar COVID. Kami tenang-tenang saja. Kami enjoy saja. Justru orang-orang yang menelpon kami malah mereka yang khawatir, mereka yang pusing memikirkan kami gitu. Kenapa? Karena Tuhan memberikan ketenangan itu. Selain daripada itu, saudara, secara rohani kami melihat bahwa Tuhan luar biasa. Ya, karena kami tidak merasakan tanda-tanda yang dikatakan oleh medis ataupun berita-berita yang disampaikan selama ini. Karena katanya COVID itu kan berbahaya. Faktanya kami tidak mengalaminya. Walaupun kami dikatakan terpapar, kami tidak ditangani secara khusus gitu. Hanya karantina mandiri doang gitu kan. Nah, tapi artinya ini membuktikan bahwa Tuhan lakukan mujizat secara menyeluruh kepada kami gitu. Nah, saya berharap saudara pun mengalami mujizat-mujizat seperti ini kalau saudara percaya dengan janji Tuhan tanpa ragu dan percaya dengan Tuhan yang mengatakan janji itu sendiri gitu. Ini kan sesuatu yang luar biasa yang kami alami. Untuk mengakhiri kesaksian ini, saudara,
Saya teringat dengan cerita Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahirnya. Ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, dosa siapa sehingga mengakibatkan orang ini lahirnya buta? Yesus katakan bukan dosa siapa-siapa, tapi memang pekerjaan Allah mau dinyatakan melalui dirinya. Nah, hal itu tertulis di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai seterusnya, tapi saya baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dikatakan di sana demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Jadi saya mau katakan kepada saudara bahwa bukan kesalahan siapa-siapa atau siapa yang tidak bertanggung jawab dan siapa yang bertanggung jawab ketika kami mengalami problem itu. Tetapi bagaimana pekerjaan Allah, mujizat Allah mau dinyatakan melalui peristiwa itu. Jadi kami dikatakan terpapar COVID-19. Mungkin ada yang mengatakan, nah itu kan kesalahan sendiri. Dari pihak kami kan bisa mengatakan, kok kami tidak diperhatikan oleh organisasi? Tidak. Jadi dalam hal ini kami tidak mencoba untuk menyalahkan siapa-siapa, tapi kami mau melihat bahwa pekerjaan Tuhan mau dinyatakan melalui kami gitu. Dan kami menikmati. Terpujilah Yesus Tuhan kami yang sudah menolong sampai sejauh ini. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan telah menolong. Bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, kiranya video ini menjadi berkat bagi saudara, membangun iman saudara, bagaimana saudara bisa mengalami mujizat Tuhan. Yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain, sanak famili keluarga, baik yang Kristen maupun non-Kristen, agar mereka juga belajar dari ini untuk bisa mengalami mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Dan jangan lupa untuk komen di kolom komentar, karena saya dengan setia untuk menjawab saudara. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan shalom.